Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi peserta yang baru, mungkin saya ucapkan selamat bergabung. Dan untuk peserta yang sudah mengikuti pelatihan kita sebelumnya, kami ucapkan selamat bergabung kembali dengan kami, Netsko Academy. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan ya, mungkin bagi yang belum kenal kami, kami Netsko Academy dan saya sendiri adalah Asif, salah satu anggota dari Netsko Academy. Kemudian untuk pengajar kita hari ini adalah Bapak Herman Karim. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Beliau online dari kediamannya di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedangkan saya sendiri posisi sedang berada di Jakarta. Sedang kena lockdown. Bapak Ibu sekalian, pada pelatihan hari ini kita mengambil tema mengenai basic hierak ya. Bagaimana basic hierak itu nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Herman Karim. Mungkin perlu saya sampaikan di awal ini untuk pelatihan online ini yang sering menjadi kendala adalah masalah jaringan internet ya. Di masing-masing partisipan, masing-masing peserta, baik dari sisi host sendiri pun juga ada kendala tersendiri. Nah, mungkin nanti kami mohon maaf apabila ada kendala-kendala tersebut, mungkin suara tidak terdengar ataupun putus-putus seperti itu ya. Mungkin itu ya itulah memang tantangan kita di pelatihan online semacam ini. Oke, mungkin langsung saja kita serahkan ke Pak Herman Karim waktunya untuk mempresentasikan dan menjelaskan tentang basic hierak ini. Silakan Pak Herman. Oke, terima kasih Mas Asif. Ya. Sudah bisa melihat apa saya, gambaran slide saya? Oh, masih belum, Pak? Belum. Ya. Nah, oke, siap. Sudah mulai tampil. Sudah tampil ya? Ya. Oke. Ya Pak, untuk videonya diminimize saja, paling ujung. Iya. Yang min. Iya. Oke. Oke, silakan Pak. Oke, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selamat siang. Pas waktu di Balikpapan jam 2. Oh iya. Kalau WIB jam 1 di Jakarta. Papua Barat jam 3. Dan kita teruskan materi ini mengenai basic hierak. Kenapa saya bilang basic hierak? Karena dia ini yang dasar-dasar dari hierak itu sendiri yang kita bahas. Hierak itu kepanjangannya adalah Hazard Identification Risk Assessment. Oke, nanti selanjutnya akan kita lihat di sini. Oke, yang ya, yang harus diterapkan oleh perusahaan syarat-syarat ketiga ya. Jadi bukan cuma Undang-Undang 1 1970 tapi juga termasuk PP 50 tahun 2012. Ya, ini untuk mengimbangi kerugian di perusahaan-perusahaan. Ya. Ini, jadi kalau misalnya berat, kalau berat maksudnya syarat ketiga perusahaan, syarat-syarat ketiga yang dipenuhi termasuk peraturan pemerintah. Kalau berat berarti kecil nanti jadinya kecelakaan. Jadi ini, jadi kita akan berusaha bagaimana
kecelakaan itu menjadi kecil dan menjadi kalau perlu hilang. Oke. Sedangkan HIRAC ini sendiri, ya, kepanjangannya adalah Hazard Identification, Risk Assessment, dan Control. Ini sebenarnya kunci atau yang paling penting dalam program keselamatan kerja. Bagaimana kita diminta untuk mengenali bahaya, ya, mengenali masalah sama aja. Jadi masalah atau bahaya yang sudah kita kenali, maka kita akan tahu nanti risikonya bagaimana ini, ya. Kalau gini risikonya, apa kendalinya atau apa kontrolnya? Ini yang kita bahas sebenarnya, ya, secara mendasar, ya. Jadi perusahaan yaitu akan berfokus atau fokusnya terhadap bagaimana kerugian di perusahaan ini berkurang atau kalau bisa tidak ada sama sekali akibat kecelakaan. Ya, maka harus dipenuhi syarat-syarat K3 perusahaan. Sedangkan Hazard Identification, Risk Assessment, dan Control ini atau HIRAC ini bagian dari peraturan pemerintah mengenai keselamatan kerja. Jadi tidak akan ada lepas, ya. Oke, di sini kelihatan. Ini sketch Hazard Identification Risk Assessment, ya, yang kelihatan di sini apanya? Yang kelihatan di sini dilindungin garis merah ini, ya, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Control. Jadi mengenali bahaya, menilai risikonya, dan menerapkan kontrol. Sedangkan bahaya itu, ya, minimal ada 6 jenis bahaya yang harus dikenali oleh seseorang. Apalagi kalau orang safety, ya, yaitu bahaya apa? Fisik, bahaya listrik, bahaya heat fire atau bahaya panas atau bahaya api, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomik. Sudah itu nanti dari bahaya ini pasti ada risikonya. Cuma kita belum tahu risikonya itu tinggi, sedang, atau rendah. Maka kita perlu lakukan assessment, penilaian. Untuk menetapkan kontrol, ya, kontrolnya atau pengendalian terhadap risiko bahaya tadi, maka salah satu atau lebih dari 6 kontrol ini, apakah eliminasi, menghilangkan, atau substitusi, mengganti, ya, apapun yang bisa diganti, ya, misalnya, atau isolasi, menjaga jarak, atau mengisolasi, membatasin suatu engineering atau rekayasa. Sudah itu ada kontrol administratif, ya, yaitu kontrol PPA, alat pelindung diri. Nih, jadi kalau kita lihat lebih dari awal, sebagai aturan, maksud saya sebagai fungsi kontrol administratif, yaitu adalah undang-undang dan peraturan K3 yang sifatnya administratif, ya, dan termasuk juga job safety analysis atau permit to work untuk sebagai kontrol administratif. Jadi kalau kita simpulkan, aturan sebagai fungsi kontrol yang administratif sifatnya, ya, dasar hukum K3, peraturan dan peraturan terkait untuk mengendalikan atau mengontrol risiko bahaya secara administrasi. Ini kesimpulannya. Jadi kita membahas masalah ini aja nanti lebih terperinci gitu. Jadi dari program kita ini, kita tidak akan lepas dari mengelola risiko. Risiko itu kita kelola, ya, kita kelola supaya bisa kita manage supaya bisa dia tuh rendah, kecil risikonya dan bisa risikonya diabaikan. Itu maksud di sini, ya, dengan menerapkan program-program. Ya. Jadi kalau dilihat betul, ya, keuntungan dari risiko atau mengelola risiko itu apa? Yaitu mengurangi cedera serius atau fatality, ya. Bisa mengurangi cedera serius dan fatality, atau sudah itu mengurangi kerusakan material atau harta benda dari sebuah perusahaan, ya. Sudah itu bisa juga penyelesaian kerja efektif tanpa gangguan yang bisa terlaksana dengan cepat, ya. Suatu mengurangi kerusakan terhadap lingkungan dan sebagainya. Oke, rasa gambaran sudah bisa dilihat di sini bahwa risiko itu yang penting kita kendalikan, ya. Mengendalikannya apa? Yaitu menerapkan kontrol. Salah satu kontrol yang kita bilang tadi. Jadi risiko bahaya ini gambaran aja, ya, bahwa secara urutan, ya, kalau ada pekerjaan
itu pasti bentuknya proses, ya. Moda pekerjaan bentuknya proses, dan itu juga bentuk kegiatan, boleh dibilangkan activity, ya. Selanjutnya ada bahaya di sana, ada bahaya di pekerjaan tersebut, ya. Sudah itu bahaya tersebut tentu ada risikonya. Sudah itu ada risikonya, maka kita perlu kendalikan atau kita terapkan kontrol yang saya bilang tadi, yang termasuk tadi eliminasi, substitusi, dan macam-macam sampai 6. Setelah itu kalau pengendalian atau kontrol kita terapkan, ya kita terapkan, maka selamat, kecelakaan tidak terjadi. Kalau tidak dilaksanakan, ya pengendaliannya atau kontrolnya, maka kecelakaan terjadi. Ya sederhana aja sebenarnya, ya. Jadi kita diminta supaya aware dalam hal ini, sadar bahwa suatu proses itu, pekerjaan itu dalam bentuk yang ada hazardnya, bahayanya, dengan risiko yang kita perlu ketahui tingkatnya. Jadi saya ulang di sini lagi, ada di sini kontrol, ya sudah itu risikonya apa, tinggi, tengah atau low. Suatu ada bahaya, kinetik, elektrik, biologi, panas, SOP. Jadi penting diingat, setiap ada kegiatan, ya pasti ada SOP, ada standar mengerjakan suatu pekerjaan, ya. Langkah-langkah mengerjakan suatu pekerjaan itu paling penting. Masak nasi ada SOP-nya, cuma ibu-ibu enggak perlu nulis lagi, kena hafal sudah, ya kan? Karena SOP itu urutannya yang jelas. Jadi masak nasi, ya pasti ada langkahnya yang berbahaya. Contohnya misalnya apa? Langkah menyalakan kompor. Nah, ini ada faktor-faktor yang bisa menunjang terjadinya ledakan, bahkan bisa. Jadi tapi kita tidak akan bisa memperciri. Tapi diketahui apapun yang dikerjakan pasti ada SOP-nya. Tidak mungkin tidak ada SOP-nya. Ya, kalau SOP yang salah, cenderung akan terjadi arah yang salah gitu. Jadi akan tidak kecapai apa yang dituju sesungguhnya. Sudah itu SOP itu juga pada umumnya ada parameternya. Ya, parameter itu ukuran-ukuran. Bagaimana membuat atau masak nasi itu ada ukuran-ukurannya. Airnya harus sekian. Kalau masak nasi 2 kilo, airnya sekian. Panasnya harus sekian. Lamanya harus sekian. Itu ukuran-ukuran itu yang dimaksud dengan parameter dari suatu SOP. Jadi proses itu yang paling penting. Proses itu pasti ada SOP-nya. Ya. Proses itu sesuatu yang dimulai dari awal, yang di tengah, dan outputnya di luar. Itu paling penting. Suatu maka akhirnya akan selamat kalau dilaksanakan urutan-urutan kita gambarkan ini. Jadi prinsip pengelolaan risiko dasar, ya ini mungkin agak lebih terperinci dari tadi. Misalnya kenali bahaya dulu, ya kenali masalah dulu. Suatu nilai risikonya, dilihat apakah risikonya tinggi atau seimbang nggak dengan pokoknya ada pertimbangan-pertimbangan yang penting untuk memastikannya. Suatu evaluasi tingkat risikonya untuk menetapkan bagaimana bentuk kontrolnya. Tetapkan pengendalian atau kontrol. Kontrol atau pengendalian itu sama aja, ya. Tetapkan pengendalian yang sesuai. Terapkan pengendaliannya, maka diterapkan atau dilaksanakan atau diimplementasikan pengendaliannya, kontrolnya yang sesuai. Suatu diawasin dan ditinjau ulang, ya. Jadi dari 6 ini aja, 6 siklus ini, ya, maka akan terjadi pekerjaan yang selamat. Oke, risk management program, ya ini nih program pentaatan kepatuhan. Saya susah mencari bahasa Indonesianya. Jadi program kepatuhan dalam mengelola risiko. Ya, kalau bilang sini, jadi bahasa Inggrisnya risk management program compliance. Compliance itu kepatuhan, ya, ketaatan bisa juga. Sudah itu belajar tentang komponen utama dari program pengelolaan suatu risiko. Jadi ini komponen-komponen utama itu apa? Sudah itu belajar dasar-dasar penilaian bahaya, program tanggap darurat, dan rencana-rencana yang akan berhubungan dengan progres kerja. Setelah itu hazard accident analysis. Ini adalah suatu bahaya dan analisa kecelakaan. Jadi bahaya dan analisa kecelakaan. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa Indonesia kan lebih kurang belajar teknik untuk mengenali dengan bermutu. Jadi kita mengenali sesuatu itu pada mutunya, ada kualitinya.
ya, berhubungan dengan lebih atau gambaran bahwa risiko itu seperti ini risiko bahaya ini. Ya, ada bahaya dan risiko. Ini bahaya dengan risiko itu saling mengisi sebenarnya ya. Ini juga boleh kita bilang ini bahaya dengan adanya risiko. Jadi gitu, ini ada bahaya pasti ada risikonya. Suatu ini ada bahaya dan ada risikonya. Jadi melihat bahayanya ini tidak semua ya. Orang yang sudah ahli, yang sudah pengalaman, dan orang yang senang dan terlalu sifatnya suka mengamati ya, maka dia akan tahu nih ini bahayanya ini nih, bahayanya ini nih. Cepat dia tahu. Ini yang perlu lagi sesuai dengan keinginan kita untuk menguasai hal-hal yang berhubungan dengan observasi ini, mengamati ini. Ini kayak ini sudah jelas kerja di sini ini. Apa bahayanya nih? Bahayanya jatuh ke air. Wah, kalau bahaya jatuhnya ke air, gimana itu? Apa kontrolnya? Mungkin perlu APD, alat pelindung diri. Apa bentuknya APD-nya? Perlu life vest, working life vest. Jadi kayak apanya tuh life vest itu maksudnya dia tuh bisa dipakai sedang bekerja. Tapi kalau orang jatuh ke air, dia akan terapung dia. Ya. Jadi life jaket supaya kita bertahan dan terapung terus. Jadi pekerja-pekerja di offshore yang bekerja dalam kondisi kalian ini, dia tahu bahayanya di sini ini jatuh ke air. Tapi kontrol terakhirnya apa? Yaitu APD, pelindung diri pribadinya. Maka dia bekerja itu harus pakai life vest tadi. Ya. Dan orang kelihatan di sini ada yang tidak pakai itu kan, 2 orang. Dan di bawah bagaimana? Tapi ini tujuannya cuma untuk melihatkan ada bahaya yang perlu diamati dan perhatikan. Kalau ini juga kita udah tahu apa bahayanya nih, ya. Risikonya sudah jelas. Ini juga bahayanya, juga ada, ya, bahaya listrik. Ini bahaya ini cuma mau menyampaikan suatu bentuk bahaya yang perlu kita kenali. Kayak ini bahaya, ada petir menyambar-nyambar, orang ini di tempat yang tinggi, ya, memegang sesuatu yang runcing pipa atau mana, ini bahaya kali, ya. Ini ada bahayanya. Ini risiko. Risiko adalah ukuran perkiraan. Ya. Jadi kalau kita definisikan apa itu risiko, ya ini harus diingat ya. Risiko adalah ukuran perkiraan sumber bahaya dari hazard tertentu yang terjadi. Kalau pekerjaan tersebut dilakukan, jadi ada perkiraan kerugian, ya, dan ada hubungannya dengan waktu dan tingkat keparahannya. Oke, selanjutnya mengelola risiko. Risiko ini kita lihat, kita nilai tingkatnya di mana tingkatnya. Jadi bahaya dikenali, mempertimbangkan tingkat risiko bahaya tersebut dan mengevaluasi apakah risiko sumber bahaya bisa diabaikan atau perlu dan dapat dikendalikan dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa terjadi atas pekerjaan tersebut. Untuk menetapkan tingkat risiko, ya, itu kadang orang akan berbeda pendapat, ya. Dan akan berbeda pendapat. Misalnya contohnya begini, ya, orang merokok, ya, untuk mengendalikan risikonya supaya agak turun, orang pakai rokok yang pakai filter, ya. Tapi bagi orang tertentu mungkin itu sudah diterima risikonya. Tetap itu berbahaya, tetap mempunyai risiko, itu maksudnya di sini, ya. Jadi risiko itu bisa diterima oleh sebagian orang, tingkatnya ada orang yang tidak bisa terima risiko itu. Itu tergantung juga dengan skill atau kompetens dari orang tersebut. Oke, risk management, jadi mengelola risiko. Dalam keselamatan dan kerja meliputi apa? Proses mengidentifikasi sumber bahaya, ya. Penilaian risiko, risk analysis itu apa?
adalah perkiraan kuantitatif dengan teknik matematik. Menggabungkan perkiraan konsekuensi atas keparahan, bentuk rugi keparahan ya. Suatu kalau frekuensi itu bentuk keseringannya. Jadi tingkat keparahan dan tingkat keseringan digabung, itulah yang dimaksud dengan risiko. Mungkin sekarang masih belum jelas ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi level dari risiko atau tingkat dari risiko adalah perhitungan perkiraan antara konsekuensi. Konsekuensi ini sama dengan keparahan yang mungkin timbul, ya, keparahan yang akan mungkin timbul, yang akan terjadi, dan probabilitas atau tingkat kemungkinan, tingkat keseringan yang biasanya disebut sebagai tingkat risiko. Jadi kalau kita bicara mengenai risiko berarti ada dua hal. Ada dua komponen, ada dua hal di sana itu, yaitu parahnya dan seringnya terjadi kecelakaan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Oke. Terserah pilih aja apa pekerjaannya, ya. Terserah aja apa kerjaannya, maka bisa dinilai, oh risikonya bagaimana nih. Jadi dengan begini, risiko itu kita tetapkan sebelum menerapkan kontrol, ya. Sebelum menerapkan kontrol. Tapi kalau kebetulan kontrolnya sudah ada, berarti itu sudah ada orang mempelajari risk manajemennya, itu kesimpulannya. Risiko diukur dan diberi peringkat rendah, medium, atau tinggi, seperti yang saya bilang tadi. Klasifikasi dampak risiko yaitu personal safety health risk, risiko atas keselamatan dan kesehatan orang. Suatu proses safety impact, dampak atas keselamatan proses kerja. Suatu lingkungan, dampak atas lingkungan hidup. Ini hal-hal yang perlu dipahami. Jadi itu klasifikasi dampak risiko itu akibat dari risiko tadi, ya. Jadi akibat dari risiko tadi, personal safety dan health ini, dan suatu proses safety impact, dampak atas keselamatan proses kerja. Jadi maksudnya nih yang dampak atas keselamatan proses kerja ini akibat apa nih? Akibat kecelakaan itu proses kerja terhenti. Orang dari Balikpapan ke Samarinda karena terjadi kecelakaan, ya, maka prosesnya untuk sampai ke Samarinda itu tidak jadi, ya. Mungkin rencananya cuma 2 jam jadi 5 jam, ya. Ini yang dimaksud dengan dampak atas keselamatan proses. Prosesnya apa maksudnya? Proses dia berangkat dari Balikpapan ke Samarinda. Proses dalam waktu dia memasak nasi, ya. Terjadi kecelakaan dia waktu masak nasi, maka nasi yang diharapkan menjadi akan berapa namanya ini akan jadi nasi itu mungkin 1 jam selesai atau setengah jam selesai, tapi akibat dari suatu kecelakaan bisa-bisa nasinya tidak jadi gitu. Itu maksud dari dampak atas keselamatan proses kerja. Suatu ada juga dampak terhadap lingkungan hidup. Ya, jadi risiko bisa juga menimbulkan risiko dari suatu bahaya, bisa ada dampaknya terhadap lingkungan hidup. Jadi melihat skalanya, ya, melihat skalanya. Penentuan faktor risiko. Sifat pekerjaan akan menentukannya. Suatu lokasi kerja, ya. Sifat pekerjaan ini mungkin pekerjaan yang sifatnya mengangkat, ya, lifting, mengangkat, ya, dengan menggunakan kren. Atau sifat pekerjaannya yaitu memasang sesuatu di ketinggian, atau memasang sesuatu atau mendirikan tiang yang berat, ya. Itu sifat pekerjaannya. Udah tahu kita bahwa di sini sangat dipengaruhi oleh gravitasi, sesuatu yang jatuh atau menimpa sesuatu, atau yang menyebabkan sesuatu putus kah atau gimana, ya. Kalau lokasi kerja apa? Ini bisa di laut, bisa di darat, ya. Bisa saja malam hari atau siang hari. Atau misalnya pencahayaan kurang, ya. Maka lokasi kerja ini akan menjadi faktor risiko menentukan akan terjadinya suatu kecelakaan. Suatu potensi bahaya di tempat kerja, ya. Potensi bahaya di tempat kerja juga harus pertimbangkan sebagai faktor risiko. Potensi kualifikasi kontraktor. Juga begini, potensi kualifikasi kontraktor, bisa aja perusahaan kita menerima kontraktor kerja atau mempekerjakan seseorang, ya. Itu kita harus tahu kualifikasinya, karena itu ada dampak dari ada bahaya yang tersembunyi di kontraktor ini sendiri, dan itu harus dijelaskan. CSMS itu adalah kontraktor safety management system, ya.
Ini nggak perlu kita bahas sekarang. Ada pekerjaan simultan, pekerjaan yang tiba-tiba muncul, ya. Ini juga harus ada pertimbangannya. Itu lamanya pekerjaan, ya. Jadi faktor risiko juga lamanya pekerjaan. Untuk lamanya pekerjaan, maka orang diatur bekerja itu cuma 8 jam satu hari, 40 jam seminggu. Itu namanya time weight average. Itu distandarkan di dunia. Ya, ada orang yang cuma ada 35 jam seminggu dia. Kalau di Indonesia masih berlaku 40 jam seminggu, yaitu 8 jam satu hari dan 5 hari seminggu gitu. Ya. Dan itu ketentuan orang bisa bekerja tanpa ada gangguan fisiknya, ada gangguan kesehatannya. Ya, itu namanya. Jadi namanya pekerjaan itu akan sangat menentukan juga. Suatu pengalaman dan keahlian kontraktor, ya. Pengalaman dan keahlian kontraktor ini maksudnya bagaimana pengalaman seseorang itu dibutuhkan, sangat diperlukan, sangat penting, ya. Suatu pengalaman dari seseorang juga itu sangat penting kalau mencari pekerja baru, ya, kerjanya minimal pengalaman dalam posisi ini 2 tahun gitu. Dan ada buktinya bahwa dia kerja 2 tahun gitu. Jadi itu yang perlu pahamin, karena di segala hal yang kita bicarakan ini ada sumber bahaya, ya. Sumber bahaya itu ada pada manusia, ada pada peralatan atau alat kerja, ada pada lingkungan. Ingat, bahaya akan ada di manusia, ada di peralatan yang kita pakai atau alat yang kita pakai, dan suatu lingkungan. Itu bahaya di sana. Jadi diulang lagi, risiko terdiri dari 2 dimensi atau dua ukuran, ya. Apa itu? Yang tadi yang kita bilang tadi, yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini adalah tingkat keparahan, konsekuensinya, ya. Sudah itu bergabung dengan kekerapan, frekuensi. Jadi ingat aja, risiko adalah penggabungan antara konsekuensi dengan frekuensi, ya. Tingkat keparahan dengan tingkat keseringan. Ya. Ini. Jadi yang paling penting itu dipahamin dulu untuk sementara. Jadi risiko adalah gabungan perkiraan dari tingkat keparahan dengan tingkat keseringan. Apabila kecelakaan terjadi dalam melakukan suatu pekerjaan yang kita rencanakan mau dikerjakan. Sudah itu, ini untuk gambaran saja bahwa tambah frekuensinya tambah sering dengan keparahannya tambah tinggi, maka probability-nya tambah, bentuk resikonya juga jadi kecil, akan menjadi lebih besar gitu. Itu maksudnya di sini, ya. Gambaran dari risiko itu. Suatu, kalau ini bentuknya berupa qualitative risk assessment metric. Jadi di sini kelihatan ini kemungkinan, ya. Kemungkinan ini ada probability, ya. Tingkat kekerapannya, kemungkinannya di sini, ya. Tingkat konsekuensinya, keparahannya di sini. Jadi ini urutan keparahan, ya. Konsekuensi, ya. Sedangkan ini ke atas, ini adalah tingkat kemungkinan, probability-nya atau likelihood, ya. Jadi suatu pekerjaan, ya, kita lihat bahwa dengan alat ini, sebab ini bisa kita anggap ini suatu alat yang kita bikin, ya. Suatu pekerjaan, ya. Ini misalnya sering terjadi kecelakaan ini. Wah, ini taruh sering, ya. Tingkat keseringannya mungkin kita taruh dia di sedang, ya kan? Ini sering. Kalau tanggap sering, sedang, dan tinggi. Oke, ini menunjukkan step-nya saja, ya. Sudah itu kalau tingkat konsekuensinya, dia termasuk tinggi. Sedangkan dia sedang atau sering terjadi. Maka otomatis dia di daerah merah, maka termasuk menjadi kritis. Ya, kritis. Jadi ini gambaran bagaimana dua unsur ini, dua ketentuan ini menjadi patokan untuk memastikan tingkat risiko. Macam ini juga, ya. Ada contoh dari quality risk metric, ya. Jadi kalau akibat, ya, akibat sudah itu ada konsekuensi. Konsekuensi ini keparahannya, tingkat keparahannya. Ini dibuat beberapa angka di sini. Kalau misalnya dia terjadi tiap hari, kecelakaan sejenis ini bisa terjadi tiap hari, tapi tingkat keparahannya
sedikit, kurang serius. Less serius ini kurang serius atau ringan. Maka dia jatuh menjadi, kalau tiap hari dan jatuh menjadi hijau. Kalau menjadi hijau berarti tingkat risikonya rendah. Ya. Tapi misalnya dia terjadi, tiap hari jadi dia, tapi tingkat risikonya very serius, ya, tingkat parahnya, maksudnya tingkat parahnya, maka jatuhnya di 25 dia jadi serius. Kalau 12 menjadi very serius, sangat serius. Kalau ini merah kritis. Jadi menetapkan tools ini tools ya, ini tidak harus sama dengan perusahaan-perusahaan lain, tapi ini satu gambaran saja. Boleh dibikin 3 tingkat saja, kalau ini ada 5 tingkat. Ya. Satu ini gambaran kategori akibat kecelakaan. Jadi ada yang maksud di sini, misalnya kategori ekstrim, krisis. Kalau ekstrim apa? Yaitu mengancam keselamatan masyarakat sekitarnya, ya, mengancam keselamatan masyarakat sekitarnya. Satu kalau kritis, kematian dan rusak berat. Kalau berat, kematian dan kerusakan peralatan. Sedangkan kalau kategorinya sedang, memerlukan perawatan medis. Contohnya begini, ada sesuatu orang bengkel, misalnya bengkel di daerah yang rapat penduduknya, ya, bengkel las misalnya, ya, bengkel las yang terancam di sana adalah itu penduduk kampung yang akan terbakar rumahnya, kan sering terjadi satu kampung terbakar. Maka dikategorikan ini adalah dampaknya dikategorikan mengancam keselamatan dan ini adalah ekstrim, itu maksudnya kritis. Sebenarnya kita juga sudah tahu sendiri ya masalah-masalah ini. Oke, sekarang kita melihat di sini nih, ya, ini banyak yang berbahaya di sini, tapi belum ada kecelakaan. Bahayanya banyak, sebanyak yang merah ini mungkin lebih lagi ya. Jadi tujuannya di sini bahaya ini akan berpotensi menimbulkan suatu accident, kecelakaan. Jangan ini baru bentuk bahaya, tapi banyak betul. Misalnya bahaya pertama apa? Kayak itu orang turun tangga, tapi tangganya tidak ada pegangan tangan. Dan dia sambil melihat ke atas. Ada kontrol yang harus diterapkan di sini nih. Mungkin kontrol administrasi. Apa itu kontrol administrasi? Yaitu pengumuman. Menggunakan tangga harus pelan-pelan. Dan pegang handrail. Karena handrailnya tidak ada, apa handrailnya? Pegangan tangan tidak ada, maka perlu dilaksanakan kontrol engineering. Ya, memasang handrail. Ya, dilaksanakan memasang handrail. Jadi ada temuan di sini nih, minimal ada 2 yang harus diterapkan. Pertama, kontrol rekayasa atau engineering dengan memasang pegangan tangan. Sudah itu ada pengumuman di sana bahwa turun tangga harus hati-hati. Ada pengumumannya itu sudah cukup kalau ada pengumuman itu. Tapi kalau misalnya bentuk yang lain, ini orang membuang sampah sembarangan, apa kontrolnya? Mungkin kontrol administrasi juga, ya. Bahwa ada pengumuman di sana dilarang membuang sampah sembarangan. Itu sudah berupa kontrol administrasi, ya. Dan orang yang bertanggung jawab di daerah sini dia udah sebagian dari tanggung jawabnya sudah lepas itu karena dia sudah dibuatkan pengumuman sana. Apalagi ada sanksinya ditulis di sana, ya kan? Sekarang kita lihat lagi bahaya ini. Bahaya orang ini naik forklift. Bahayanya sudah jelas. Dan risikonya sangat serius. Kalau orang itu jatuh atau bagaimana, bisa meninggal atau kemana. Nah, sekarang apa kontrolnya? Kontrolnya kemungkinan operatornya belum pernah training. Kalau di training forklift itu diatur orang tidak boleh numpang di alat-alat forklift. Ya. Oke, berikutnya nih banyak contoh-contoh dari ini kayak orang manjat pakai dengan tangan satu megang alat, ya, satu naik pakai tangga ke atas. Sering orang melakukan kayak gini nih, ya, kayak akrobat. Di sini apa kontrolnya? Kontrolnya mungkin SOP naik tangga. Karena naik tangga itu SOP-nya biasanya kalau kita taruh itu apa? Istilah apa namanya ini? 3 point apa itu? 3 titik. Jadi kalau enggak kaki yang 2, 1 tangan. Kalau enggak 2 tangan, 1 kaki. Begitulah proses naik tangga yang harus dilakukan dalam bentuk SOP. Kalau ini tidak ada, ini 1 tangan 1 kaki, ini tidak boleh membawa sesuatu naik tangga seperti ini. Mengundang kecelakaan. Ini contoh dari mengenali bahaya dan risikonya. So kalau risikonya sudah jelas jatuh. Kalau jatuh itu bisa fatal.
Ya, kalau tangganya tingginya 20 meter, bagaimana? Ya kan? Jadi harus diatur dengan SOP. Orang naik tangga harus pakai 3-point aspek, kalau tidak salah saya. Ya, 3-point aspek apa? Kalau tidak dua tangan, dua kaki. Dua tangan, satu kaki. Dua kaki, satu tangan. Harus gitu proses naik tangga. Ya kan, tangga tidak boleh memegang sesuatu. Dan ini suatu pelanggaran. Dan ada pengumuman biasanya membuat orang itu sadar. Tidak boleh coba-coba. Ya. Ini bentuk bahaya aja semua. Misalnya pisang atau kulit pisang di lantai. Ada bahaya di sana tuh, orang bahaya jatuh. Jatuh ini ya kalau terlentang orang dengan 1,5 meter, terbanting kepalanya ke lantai ya, itu akibatnya bisa meninggal. Karena terjadi brain hemorrhage namanya, yaitu terjadinya pecah pembuluh darah putus di kepalanya. Ya. Itu sudah biasa, sudah diakui orang. Kalau kita jatuh dengan kepala telak ke lantai dengan 1,5 meter aja, itu cukup untuk membunuh orang. Dan saya pernah saksikan juga itu ya. Sudah itu orang membungkuk kayak gini nih, ya ini. Jadi ini menunjukkan semua bahaya ini yang merah-merah ini, ya. Dan mengenali bahaya ini tidak semua orang punya kemampuan yang sama, ya. Cuma orang-orang yang peduli dan punya observasi yang tinggi, ya. Mengamati yang serius dia. Saya yakin saudara-saudara yang ikut ini nih, pelatihan ini sudah jelas. Kita dituntut untuk bersifat mengamatin terus ya kemungkinan apa nih bahayanya. Oke. Pengenalan potensi bahaya ya cenderung orang akan wah, di mana sih bahaya itu katanya kan. Langsung waktu dulu saya enggak pernah lihat kok katanya. Dia sudah meninggal konsolnya. Oke, pengertian hazard. Hazard adalah sumber bahaya potensial, ya, sumber bahaya berpotensi dapat menyebabkan kecelakaan, kerusakan, ya. Hazard terdapat pada bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin yang bergerak, yang berputar, bentuk energi, metode kerja atau instalasi. Kalau bentuk energi ini bisa saja energi macam-macam ya. Oke, physical hazard yaitu bahaya terhadap fisik, ya. Suatu bahaya kimia, bahaya listrik, bahaya mekanis, bahaya psikologikal, hazard, ya. Itu ada rasa bosan, rasa tertekan, itu bahaya psikologikal. Itu biological hazard, bahaya yang biologis sifatnya. Itu bahaya ekonomis. Ya. Berikut adalah mengenai pengertian danger, ya. Danger ini adalah sesuatu bahaya yang sudah kita kenal, ya. Sudah kenal, sudah ditetapkan dan dijadikan sesuatu yang harus dijauhin, ya. Sering kita lihat. Jadi merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi bila mana terjadi accident. Adalah suatu kondisi sumber bahaya yang telah diidentifikasi, ya, telah diketahui gitu, telah dilihat, oh danger, ya. Misal danger listrik, itu contohnya misalnya. Jadi harus dikendalikan ke tingkat yang memadai, yang aman, yang safe. Jadi pengertian kecelakaan apa? Adalah kejadian tidak dikehendaki dan tidak diduga tiba-tiba yang dapat menimbulkan kerugian korban manusia ataupun harta benda. Kenali semua peluang kerugian. Contoh peluang adanya bahaya. Jadi peluang contoh adanya bahaya harus dikenali. Ya. Suatu housekeeping yang kurang baik. Housekeeping yaitu kebersihan dan kerapian. Ya. Ini penting. Housekeeping ini kalau di perusahaan-perusahaan asing, ini bagian yang paling penting. Ya. Dan terjaga dan rapi. Jadi housekeeping ini memastikan semua itu pada tempatnya. Sampah pada tempatnya, di tempat sampah pun harus berada di tempat sampah. Tidak boleh dia di tengah jalan atau mengganggu orang lewat. Sudah itu perilaku karyawan, substandar atau komunikasi. Ya, jadi ini tidak sesuai standar. Ya, tidak sesuai standar. Misalnya peringatan yang nggak jelas terdengar. Ya. Itu substandar itu. Bisa di perusahaan-perusahaan tertentu ya, kalau misalnya ada kebocoran gas beracun, ya, maka ada sirine yang berbunyi. Maka komunikasi sirine ini harus memadai, jangan sampai orang tidak tahu. Jadi harus disampaikan, harus dikenali orang dan menjadi
sesuatu yang diketahui semua orang lah gitu. Suatu penataan material sembarangan, tidak rapi atau sembarangan, ya ini sama dengan substandar dari kondisi substandar. Jadi substandar itu sesuatu yang tidak memenuhi standar. Ya. Suatu peraturan-peraturan tidak ada atau tidak dipatuhin. Tidak ada peraturan-peraturan, tidak ada. Padahal peraturan perlu di sana, cuma tidak ada. Atau mungkin ada tapi tidak dipatuhin oleh orang-orang yang di sekitar situ. Suatu usang, ya. Jadi itu juga aliran kerja SOP yang tidak efisien. SOP aliran, ya SOP seperti yang saya bilang tadi adalah standar operating procedure, itu langkah-langkah pedoman melakukan suatu pekerjaan. Mungkin tidak efisien, mungkin terlalu bertele-tele, atau mungkin terlalu ringkas. Jadi perlu diketahui dalam sistem manajemen, ya, semua dokumen SOP dan dokumen juga itu harus direview setiap tahun. Kalau ada yang perlu direview, ya ini penting, itu bagian dari sistem manajemen yang harus diterapkan. Sistem pelaporan yang tidak efektif dan aman, ya. Jadi ini juga harus ada prosedur-prosedurnya. Pelaporan misalnya sesuatu yang berbahaya ada dilihat sama seseorang, bagaimana prosedur untuk melaporkan sesuatu yang berbahaya yang dilihatnya? Atau misalnya ada kebocoran, ya kebocoran apakah? Bahan bakar bocor atau menetes-netes? Dia harus tahu sistem pelaporan yang efektif dan aman. Suatu pembelian yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Ini pembelian di perusahaan-perusahaan besar itu kan macam-macam yang dibeli. Jadi ada sesuatu yang dibeli itu ada bahayanya. Ya, enggak bisa tidak. Kalau ada bahayanya, itu harus dipastikan kendalinya apa. Itu maksudnya di sini. Ya, misal pembelian bahan-bahan berbahaya, bahan kimia, maka perlu dikendalikan dengan administratif control, yaitu berupa MSDS, Material Safety Data Sheet, lembaran keselamatan kerja untuk material tersebut, untuk barang tersebut. Berikut kenali semua peluang kerugian. Cara mengenali hazard, ya, melakukan inspeksi rutin. Jadi melakukan inspeksi rutin penting. Ada program STOP misalnya, Stop Safety Training Observation Program. Jadi orang harus melakukan inspeksi. Sudah itu mempersiapkan atau membuat overguide, job safety analysis, job hazard analysis, safety audit, HAZOP, dan HAZAN. Ini hampir sama sifatnya, cuma istilahnya yang lain. Satu cek standar-standar atau undang-undang tentang pekerjaan itu. Juga mencek peraturan-peraturan yang relevan. Jadi, satu menganalisa data kecelakaan atau safety performance yang telah lewat, yang telah lalu. Ya. Dan juga di sistem manajemen safety, ya, safety ini, kita diminta untuk melakukan benchmarking. Benchmarking artinya apa? Keluar. Jadi kita tidak boleh berkutat dengan apa yang kita punya aja. Kita harus belajar di perusahaan-perusahaan lain, atau kita belajar di aturan-aturan pemerintah yang keluar, atau kita belajar ke luar negeri, ya. Dan kita berpedoman. Apalagi sekarang fasilitasnya banyak betul, ya. Kita dengan mudah menganalisa data kecelakaan atau safety performance. Jadi menganalisa data kecelakaannya apa? Kecelakaan yang pernah terjadi, ya, itu harus dilakukan penyelidikan dulu dan sudah ditetapkan penyebab kecelakaan itu apa. Maka orang akan tahu semua, tidak akan terjadi lagi kecelakaan serupa dengan penyebab yang serupa. Ya, ini pentingnya menganalisa kecelakaan, data kecelakaan yang sudah ada, atau safety performance. Ini jadi mengukur safety performance ini kita akan mengadakan training juga nih, ya 1 jam juga. Tapi rencananya nanti dengan Mas Asif, saya rencananya nanti akan melakukan mungkin tanggal 11 atau tanggal 12, ya. Safety performance. Bagaimana mengukur kinerja dari K3 di perusahaan, ya. Ini menarik, tentu kita bahas nanti. Sudah itu mengenali semua peluang kerugian, ya. Melakukan PM preventive maintenance. Ini yaitu kita melakukan pemeriksaan perawatan terhadap peralatan yang kita pakai. Misalnya mobil perlu dirawat, ya. Sepeda motor misalnya, ya. Rusak nggak rusak, kalau sudah waktunya, sudah tepat waktunya atau kilometernya sudah tercapai, dibawa ke bengkel. Apa gunanya dilakukan preventive maintenance atau pemeriksaan? Ya,
pemeriksaan di bengkel tersebut untuk memastikan apakah peralatan tersebut masih layak dipakai atau tidak. Jadi kita tidak boleh mengatakan setelah jatuh, so kejadiannya ada aja tuh yang kadang-kadang saya ketawa aja dengarnya. Seorang orang apa, pokoknya bos besar di pemerintahan mengatakan, wah pesawat itu jatuh ya, itu tidak layak itu dipakai katanya. Tidak layak itu diterbangkan lagi. Layak tidak layaknya pesawat itu, tahunya kita tuh waktu dia dilakukan service preventive maintenance. Bukan dia di udara baru tahu dia tidak layak. Itu komentar yang tidak bagus untuk orang safety ya. Jadi gunanya preventive maintenance atau pemeriksaan perawatan di bengkel dikerjakan secara teratur, itu gunanya untuk memastikan peralatan kita layak untuk dioperasikan. Ya, ini sebenarnya sudah sering kita ngadapin ini, cuma kadang-kadang tidak nyambung dengan masalah yang ada itu. Satu, melakukan pengecekan sebelum menjalankan mesin atau peralatan bermotor. Nah, ini penting, ya. Kita lihat ada round check istilahnya, diperiksa mobil itu semuanya. Jangan langsung, ini pernah kejadian tiba-tiba orang bule ini setengah-setengah mabuk, dia naik ke mobilnya langsung dijalankannya pagi-pagi dia mau pergi kerja. Tahu-tahu mobilnya itu rodanya satu tidak ada, karena dicuri orang malam hari. Ya dijalankannya tidak jalan-jalan gitu. Ini benar terjadi, karena ini pengaruh minuman ya, maka dia tuh enggak. Padahal kalau kita bawa mobil, kita pastikan rodanya masih ada 4 enggak gitu. Itu satu dilihat, yang lain kalau perlu dicek. Kalau mau perjalanan jauh kita periksa betul, olinya, airnya, semuanya, ya. Remnya diperiksa sebelum jalan. Itu tujuannya adalah untuk keselamatan juga. Jadi melakukan pengecekan sebelum menjalankan mesin itu adalah bagian penting, gitu, Pak. Suatu melakukan penilaian risiko, ya, penilaian risiko seperti ini. Suatu melibatkan karyawan secara aktif dan konstruktif dalam mengenali seluruh potensi bahaya yang ada sekitar tempat kerja. Ya, jadi ini bentuk potensi bahaya fisik apa? Bahaya fisik itu bahaya bisa terhadap tubuh kita, baik pada telinga, pendengaran, pada mata, pada tubuh ya, terjadi cedera, itu potensi bahaya fisik. Suatu bahaya kimia tahu sendiri, mungkin cat atau apapun. Suatu potensi bahaya biologi, yaitu binatang-binatang, nyamuk, ya, lipas, ular, buaya, itu bahaya biologis itu. Termasuk tawon ya, pernah tawon itu membunuh orang ya. Maksudnya tawon, mungkin baru-baru tahun ini kejadiannya kalau tidak salah saya, sarangnya terbongkar atau bagaimana, terganggu dia, maka tawon tersebut dikeroyoknya orang dan meninggal. Itu termasuk bahaya biologi. Suatu bahaya ergonomis apa? Bahaya ergonomis sesuatu yang tidak sesuai dengan tubuh kita, dengan kondisi kita sebagai manusia yang normal. Ya, karena kita itu bekerja tidak boleh dalam kondisi membongkok terus berjam-jam. Itu, jadi ini itu bahaya ergonomis. Suatu potensi bahaya prosedur kerja yang tidak teratur, ya, melompat-lompat dari 1 ke 2, 3. Jadi prosedur ini juga bisa, prosedur kerja atau SOP ya, itu bisa juga membuat masalah, membuat kecelakaan. Maka tidak sembarangan untuk SOP. Sebab SOP itu harus dibikin, suatu direview oleh orang yang mengerti tanggung jawab, suatu baru di-approve, disahkan oleh pimpinan yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut. Fisik, setiap benda proses atau berupa energi yang secara langsung atau perlahan bisa mencederai fisik orang ataupun bagian tubuh. Itu bahaya ya. Bising, suara di atas nilai ambang batas. Ya. Alat mesin tanpa pelindung, bunyinya ya nilai ambang batas. Karena energi bunyi ya. Benda dan objek penghalang. Benda-benda, sudah itu penerangan atau yang tidak memadai ya. Vibrasi ini getaran ya. Suatu permukaan yang licin. Suatu permukaan panas atau dingin. Radiasi, ionisasi. Ini berupa potensi bahaya fisik. Ya. Bahaya fisik. Potensi bahaya fisik selanjutnya apa? Suara di atas nilai ambang batas. Misalnya suara apa? Kompresor, mesin-mesin helikopter, fogging machine, itu keras bunyinya tuh, mesin gergaji kayu atau chainsaw. Ya. Maka di sini kita perlu kontrolnya apa? APD
personal equipment, personal protective equipment atau alat pelindung diri. Earmuff itu tutup telinga, earplug juga sejenis tutup telinga, ya, untuk mengurangi tingkat kebisingan. So, tingkat kebisingan itu boleh cuma 85 desibel selama 8 jam kita kerja. Kalau tingkat kebisingan di tempat kerja itu sekitar 85 desibel. Kalau misalnya 90 desibel tingkat kebisingan, maka kita boleh di sana 4 jam tanpa pelindung telinga, ya. Kalau 95 desibel, kita di sana tuh 2 jam boleh, ya. Dan ini sebenarnya harus ditetapkan di dalam bentuk diposting, ya, ditempel gitu di tempat-tempat yang cenderung kebisingannya tinggi, ya. Dan ini kebisingan juga harus diukur. Alat ukurnya apa? Itu noise meter, ya. Noise meter atau decibel meter juga bisa untuk mengukur tingkat kebisingan, ya. So, tingkat kebisingan ini dikendalikan dengan untuk menutup telinga langsung, tapi juga bisa bermacam-macam cara yang membatasi. Potensi bahaya fisik, getaran di atasan nilai ambang batas, seperti tadi ini ya sudah ada, termasuk end-rod cutter, unclamped piping, welding, dan berbagai macam, ya. Termasuk ini paving breaker, ini getarannya bisa merusak sistem tubuh kita. Potensi bahaya fisik selanjutnya, ini radiasi ionisasi. Satu, time weight average yang saya bilang tadi, bahwa time average adalah standar yang ditetapkan untuk manusia bekerja tanpa mengganggu kesehatannya, yaitu 8 jam per hari, dan 8 jam per hari atau 40 jam seminggu, atau sebulannya 173 kah. Nah, itu ketetapan yang sudah yang dibuat oleh Disnaker, ya. Yang sudah itu misalnya itu time weight average 8 jam, ya. Kalau STL itu kepanjangannya adalah short term exposure limit 15 menit. Ini begini, sesuatu unsur yang mempengaruhi manusia itu akan timbul gejala itu setelah 15 menit, ya. Maka itu dibatasin sesuatu, boleh orang terpapar dengan sesuatu tapi jangan lebih 15 menit, ya. Itu maksudnya di sini, ya. Terpapar tapi tidak boleh lebih dari 15 menit. Itu batasan yang ditetapkan. Ini kalau diceritakan panjang juga, itu sebab masalahnya banyak hal-hal yang perlu disinggung dalam menetapkan itu. Mengenai getaran, ya, mengenai radiasi komputer, ya, atau handphone itu juga, ya. Handphone, radiasi komputer itu akan menimbulkan elektrik statis pada tubuh manusia, ya. Elektrik statis pada tubuh manusia. Itu yang akan membuat orang tuh capek, lemas, ya. Dan karena ada unsur listrik statis di tubuhnya. Sudah itu potensi bahaya fisik, peralatan tak berpagar, pipa panas tidak terisolasi, ya. Bisa menjadi potensi bahaya fisik juga, seperti ini. Atau lampu kurang penerangan. Ini ada semua di Undang-Undang Nomor 1 1970, ya. Sudah itu penerangan kurang, sudah itu ya lain, kebisingan yang lain, dan pipa-pipa yang panas tidak. Ini contoh aja potensi bahaya fisik. Kalau bahaya kimia sudah jelas. Ada jenis pelarut, ya, itu bahaya kimia, bisa menyebabkan cedera tubuh, sakit, atau kematian. Ada pelarut cat, ya, atau ada asbestos. Asbestos dulu pernah, kalau nggak salah, saya tahun-tahun sebelum tahun 80, kalau nggak salah, atap asbestos masih banyak diperjualbelikan. Suatu di stop, ya, karena asbestos itu tidak terurai, kalau termasuk di tubuh kita akan menjadi penyakit. Sehingga asbestos itu harus diperlakukan jangan sampai terhirup sama sistem pernapasan kita. Suatu metal dioksida, kadmium, dan arsenik. Itu jenis-jenis. Suatu silika, merkuri, vinyl chloride monomer. Ini bagian-bagian bahan-bahan kimia yang sifatnya itu beracun, ya. Ini dikategorikan jadi B3, ya. Untuk mengendalikan, kalau kita masih perlu ini, kita harus kendalikannya dengan menggunakan MSDS, Material Safety Data Sheet, yaitu lembaran keselamatan untuk bahan tersebut,
Ya, kalau di gudang disimpan harus dilengkapi dengan lembaran informasi mengenai benda tersebut. Nah, di sini ada kelihatan, ya. Jadi kebutaan bisa disebabkan kimia, gangguan penyakit dalam, ya, silikosis, asbestosis, asbes ya, kanker darah dan penyakit pernapasan keracunan. Jadi sudah itu gangguan kulit, iritasi luka bakar, satu penurunan mental juga, kayak penurunan mental itu kayak lem ya, bau bensin itu juga itu sangat bisa mempengaruhi mental ya. Jadi alat pelindung diri kita yang digunakan itu beberapa goggles ya, suatu airface dan masker seperti masker terhadap corona ini ya. Ini sudah salah satu kontrolnya ya. APD, alat pelindung diri, personal protective equipment atau PPE. Suatu apron bisa juga, rubber glove bisa juga, rubber shoes juga bisa. Suatu MSDS ini adalah material safety data sheet seperti yang saya jelaskan tadi, dan lembaran keselamatan bahan. Suatu ada juga berupa iWash fountain, yaitu air leding yang siap dipakai kalau ada mata teman itu kena semprotan air baterai misalnya. Saya pernah ngalamin itu waktu tahun 72 mungkin ya. Itu tahun itu tuh saya kerja sebagai mekanik, pernah kena semprotan air baterai wajah saya waktu dia pecah, dia meledak baterai itu karena dipakai untuk jumping. Setelah itu bos saya langsung menarik saya langsung dimasukkan ke wastafel, wajah saya langsung disemprot dengan air. Ya. Katanya kalau terlambat aja tuh mungkin saya ngalamin buta gitu. Jadi material safety data sheet-nya harus lembaran safety, lembaran ini yang harus ikut terus kemana B3. Kalau disimpan dia harus ada di sana. Kalau ada yang memesan, ada yang memakainya harus berpedoman ke MSDS tersebut. Berupa kontrol administrasi terhadap risiko bahaya bahan kimia. Potensi bahan biologi, ya itu sudah jelas, yaitu berupa protozoa, bakteri, virus, dan enzim. Kayak corona ini itu termasuk bahaya biologis itu sudah. Bakteri, infeksi virus, HIV. Debu organis, daun jamur pada kain, ya, butiran-butiran debu, ya, serangga. Maka kontrolnya adalah tentu kita melakukan isolasi, mengisolasi sistem pernapasan kita dengan zat-zat berbahaya ini, ya, diisolasi, dibatasin. Itu bisa aja. Selanjutnya potensi bahaya ergonomis, ya, setiap tempat kerja atau kegiatan yang bisa menimbulkan tekanan terhadap fisik, jiwa ataupun perilaku yang tidak pantas terhadap bagian tubuh seseorang. Ketidaknyamanan dalam bekerja, ya, atau mengangkat sesuatu tidak sesuai dengan manual handling prosedur. Jadi tidak ada prosedurnya. Sebab orang mengangkat barang itu patokannya dalam prosedur itu mungkin sekitar 1/3 dari berat badannya. Mungkin 1/3, 1/4, ya lupa saya. Tapi ya dari sekian berat badannya dan sudah itu harus mengikuti ini berupa prosedur ini. Misalnya kepala berdiri tegak, langsung leher dagu menempel ke dada, lurus gitu ya. Suatu punggung belakang harus lurus, tangan harus lurus, kaki minimal posisinya 90 derajat terhadap lutut kita 90 derajat. Suatu pegangan harus kuat, grip, suatu kaki ke kanan, leading foot di depan di sebelah beban, suatu di kaki kiri agak siap untuk berputar seperti itu. Suatu tidak boleh sambil ngangkat barang kita berputar badan kita. Jadi harus kaki diputar dulu. Ini namanya prosedur, ya. Prosedur kalau kita mengangkat dengan tangan. Kalau mengangkat dengan mesin, dengan forklift lain lagi, tentu prosedurnya lain lagi itu ya. Itu masuk di sini. Suatu potensi bahaya ergonomis apa? Desain lokasi kerja yang buruk. Desain lokasi kerja yang buruk itu misalnya pencahayaan kurang atau tempat duduk atau posisi kita menghadap ke jendela atau sinar yang tidak rata misalnya kan. Suatu tata ruang kerja buruk, ini bahaya ergonomis itu. Persyaratan penanganan material berlebihan, ya. Berlebihan itu misalnya terjadinya repeated motion atau movement. Jadi gerakan yang berulang-ulang itu termasuk berbahaya.
Pengenalan material terlalu berlebihan, ya. Suatu desain peralatan dan alat kerja yang buruk, ya. Ini penting. Sekarang kita lihat ergonomis ini apa? Ergonomis adalah studi, ya ini penting diingat ya, karena di Eropa pernah asuransi diklaim oleh orang-orang yang sudah pensiun itu sekitar 60% dari pekerja itu mengklaim. Kenapa? Karena ergonomis ini tidak pernah dilatih di perusahaan-perusahaan. Padahal ergonomis ini kenapa terjadi ergonomis, bahaya ergonomis ini? Adalah studi tentang hubungan antara pekerja dan pekerjaan dengan pekerjaan mereka gitu. Jadi hubungan antara pekerja dengan pekerjaan. Antara pekerjaan dengan pekerjaan. Apa nih? Dengan pekerja dengan apa yang dikerjakannya. Baik berupa alat, peralatan yang dipakai, dan lingkungan kerja. Dan secara khusus adalah penerapan perlakuan anatomi tubuh kita, fisiologikal, dan pengetahuan fisiologikal yang menjadi timbul masalah darinya terhadap tubuh kita. Ya. Contohnya, misalnya orang itu baru 50 umurnya, tangan itu bergetar. Ya. Alzheimer, apakah istilahnya itu. Sudah itu orang itu belum 50 tahun dia sudah bongkok. Saya lihat sendiri itu ada teman saya. 50 tahun umurnya sudah bongkok dia. Karena dia seorang sekretaris yang tidak memperhatikan posisi duduknya waktu dia ngetik. Di zaman dulu ngetik belum pakai sekarang. Ya. Jadi dia tuh sampai mungkin sebagai sekretaris direktur dia mungkin sekitar 20 tahun dia itu kerjaannya. Di zaman itu. Ya, di zaman tahun 70-an sampai tahun 80-an. Ujung-ujungnya saya jumpa sama dia bongkok orangnya. Sederhana aja yang terjadi. Ya, itu adalah bahaya ergonomis. Beban tanggung jawab berlebihan pekerjaan ini juga. Jadi terjadinya ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan diri manusia itu. Ya, tidak terjadi keseimbangan yang menimbulkan ada efek yang menyebabkan terganggunya atau terjadinya deformasi terhadap pertumbuhan manusia. Deformasi itu perubahan bentuk. Nggak benar lagi gitu. Jadi ini potensi bahaya prosedur kerja juga misalnya mengambil jalan pintas, ya, tidak melakukan langkah SOP tidak dipatuhin, sudah itu tidak melakukan GSA, melompat di langkah-langkah prosedur. Suatu menangani peralatan listrik tanpa menyegelnya terlebih dulu, yang tidak melakukan loto. Jadi menyegelnya sama dengan loto yang kita barusan membahasnya seminggu yang lalu. Suatu perjalanan di bawah pipa instalasi, ya, ini termasuk potensi bahaya prosedur kerja. Jadi ada prosedur kerja yang tidak diikutin, atau juga ada prosedur kerja yang salah dan tidak mengenakan PPE. Satu memulai pekerjaan berbayar tanpa surat izin kerja, ya, tanpa surat izin kerja. Soal surat izin kerja ini sangat penting, ya, permit to work. Kalau pekerjaan itu khusus ada bahaya yang benar-benar dari sana. Jadi evaluasi benar si bahaya itu ditolerir, benar bisakah potensi bahaya itu ditolerir, ataukah mengandung risiko yang harus dikelompokkan pada low, medium, dan high. Ini ditetapkan di safety committee, ya, safety panitia pembina keselamatan kerja. Ini ada undang-undangnya nih. Jadi sekarang mungkin sudah mulai banyak, tapi waktu mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu itu masih banyak orang tidak ngerti itu P2K3. Padahal P2K3 ini sangat berpotensi untuk membuat aman dan selamatnya pekerja, ya. Karena dia harus dipimpin oleh pimpinan tertinggi yang berhak mengeluarkan uang. Sudah itu sekretarisnya harus ahli K3. Ahli K3 yang benar-benar mengerti dia dengan Undang-Undang Nomor 1 1970 dan mengerti dia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 SMK 3. Tapi dalam kenyataannya masih banyak aja orang yang tidak tahu, ya. Suatu hazard analysis, risk assessment, hazard operability studies, hazard, job safety analysis, offer guide. Harus ada catatan-catatan semua untuk menjamin. Jadi safety committee ini mutlak harus diperlukan. Mereka ini minimal sekali 3 bulan harus ada pertemuan
membahas kalau ada masalah-masalah ketiga dibahas di sini, dibicarakan di sini, di forum ini. Suatu apa yang harus Anda perbuat terhadap hazard, ya apa yang harus kita lakukan terhadap bahaya, kita harus kenali risikonya, ya. Kenali risiko dari bahaya tersebut. Suatu kita taksir tingkat risikonya, suatu kita terapkan kontrolnya. Apa kontrolnya? Apakah perlu dihilangkan? Atau perlukah diganti? Apakah perlu direkayasa? Ya, apakah perlu diberikan pelatihan? Apakah perlu dikasih cukup dengan PPA, alat pelindung diri? Itu maksudnya. Jadi akan itu merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat suatu kecelakaan. Kerugiannya apa? Yaitu berupa cedera terhadap manusia, kerusakan harta benda, mobilnya hancur atau bangunannya hancur, terbakar, itu masuk kecelakaan. Ya. Sudah itu, apalagi terjadinya misi yang terganggu. Misi terganggu itu tugas yang nggak terlaksana. Harusnya pekerjaan bisa selesai 5 jam, bisa berlarut-larut sampai 1 hari karena terjadinya kecelakaan. Itu maksudnya. Jadi laksanakan, kita kenal apa yang disebut hierarki pengontrolan potensi bahaya yang juga filosofi keselamatan kerja. Jadi kontrol bahaya ini yang paling sangat menentukan. Bagaimana duduk terlalu lama bisa mempengaruhi tubuh, ya. Misalnya tubuh kumpulan, kalau pada tubuh, ya, kalau orang tidak terlalu sering bergerak, ya, diam aja banyak dia sering, maka terjadi hal-hal yang menyebabkan dia akan membawa ke otak, menyebabkan ini tinggal baca aja, mungkin nanti saya kirimkan ke grup ya untuk bisa dipahamin. Ya, pengaruh orang terlalu banyak duduk berkepanjangan. Ya, kalau saya hubungkan dengan ibadah. Ibadah saya. Kita kalau ibadah Islam orang Islam kalau kita kan bergerak dalam 5 kali minimal, ya, melakukan gerakan-gerakan itu. Pasti itu salah satu manfaatnya. Ya. Karena diminta kita untuk begitu. Ada kebaikan untuk diri kita. Jadi nanti saya kirimkan pakai WA aja nanti nih. Oke, selanjutnya bagaimana duduk terlalu lama ya. Ini tidak bergerak itu akan mempengaruhi tubuh kita sendiri. Hierarki kontrol, filosofi keselamatan kerja, menadakan, menghilangkan, ya ingat lagi, saya ulang sengaja nih supaya kalau sekali aja diulang dari awal tadi sudah tidak diulang lagi nanti lupa. Jadi pertama itu menghilangkan, eliminasi, mengganti atau menurunkan tingkat risikonya, substitusi, suatu administrasi, suatu engineering, rekayasa, suatu isolasi, ya, distancing itu sama dengan sekarang ini, caging ini dimasukkan ke kandang, dimasukkan di penjara, itu sama itu, diisolasi itu orang, ya, karena ada bahaya pada diri mereka, itu maka dia dimasukkan di sana. Suatu pemakaian alat pelindung diri, PPA. Ini yang terakhir. Ya. Ini yang harus tahu betul kita kapan kita mempergunakan kontrol ini. Ya. Sudah itu eliminasi atau meniadakan potensi bahaya. Tindak pertama yang merupakan prioritas. Kalau bisa dikontrol berdasarkan dengan menghilangkan ini, dengan mengeliminasi ini, menghilangkan. Ya. Maka 90% kemungkinan celaka sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Karena sumber bahaya ini betul sudah dihilangkan. Misalnya apa? Misalnya menanam atau membuat pecahan kaca yang berserakan di jalan. Ya, kita kumpul dan masukkan ke tanah, dihilangkan. Ya, sudah itu bisa juga menumpulkan atau meratakan tonjolan yang tajam. Atau bisa juga ada lubang yang cenderung orang akan jatuh ke dalam sana, ya di tempat yang orang-orang lewat, maka lubang itu kita tutup. Ya. Kita tutup berarti kita eliminasi. Tapi kalau kita pagar lubang itu, berarti kita isolasi, ya kan? Kalau dikasih dikasih administrasi kontrol, misalnya awas ada lubang, ya kan? Maka Maka itu sifatnya administrasi, ya, awas ada lubang. Pengumuman rambu-rambu itu administrasi itu, sifat dari kontrolnya, ya kan?
Sudah itu kalau menanam ini menghilangkan atau menumpulkan, menghilangkan atau menutup lubang itu sama dengan menghilangkan. Jadi tergantung kita. Kalau sudah paham ya, bapak-bapak, saudara-saudara atau yang akan tahu cara bagaimana mengontrol risiko bahaya, melihat sifatnya, melihat kriteria dari macam ini. Misalnya mengenai eliminasi selanjutnya nih, menanamkan yang berikut terakhir itu mengencerkan minyak hingga tidak bisa menyala lagi. Suatu substitusi mengurangi tingkat bahaya. Ya. Wow. Merupakan pilihan kedua dengan substitusi mengganti, maka level bahaya diturunkan. Misalnya mengganti alat bahan bakar bensin dengan solar, ini mengganti gelas sinton dengan mengganti gasket asbes. Jadi dengan cara mengganti, ya. Administrasi ini tadi, ya, merupakan prioritas kedua. Sifatnya itu bisa misalnya training ini sendiri, rambu-rambu, himbauan, aturan pemerintah mengenai K3, peraturan-peraturan menteri mengenai K3, mengenai keselamatan kerja, itu adalah kontrol administrasi terhadap risiko bahaya. Satu misalnya juga mencatat langkah-langkah yang dilakukan di SOP, melakukan SOP itu adalah kontrol administrasi. Mencatat orang masuk keluar dan macam-macam, ya, mencatat orang masuk kerja, mencatat orang berapa lama harus di ruang tertutup, masuk itu. Tapi rekayasa atau engineering control yang juga merupakan prioritas kedua atau ketiga dengan mengontrol teknis mungkin terjadi kecelakaan. Misalnya memasang peredam suara, ya, kebisingannya bisa turun. Sudah itu memasang pendinginan energi, pemasangan enclosure, tutup, itu termasuk. Satu, personal protective equipment merupakan prioritas terakhir, ya, yang harus dilaksanakan. Jadi kemungkinan lagi ada pekerjaan, ada kegiatan, ada bahaya, ada risiko, ada pengendalian. Pekerjaan harus menggunakan SOP. Sudah itu kita lihat apa bagian-bagian yang berbahaya dari pekerjaan tersebut. Satu cara ini kembali lagi masalah tadi cara melakukan risk assessment tinggi, medium, menengah, ya, yang harus dipastikan untuk menetapkan kontrol. Oke, kita lihat lagi ini menetapkan tingkat risiko, ya. Jadi kita membuat ada tiga kategori di sini. Ada yang sulit, low, atau jarang, medium, sering, high. Suatu konsekuensi keparahannya ada serius, ada sedang, medium, ada ringan. Satu dibuat pada posisi yang sering, sedangkan bentuknya tuh sedang, medium, keparahannya, tapi sering terjadi, maka masuk dalam merah. Jadi penandaan seperti ini nih, ya, membuat seperti ini dilakukan oleh apa tadi? Yaitu oleh P2K3 dengan sekretarisnya ahli K3 yang sudah paham betul dia dengan hal-hal gini. Yaitu contoh nilai pembobotan akibat efek kondisi bahaya. Jadi disidangkan, cara melakukan risk assessment itu disidangkan oleh safety committee atau panitia pembina P2K3. Contoh menilai pembobotan, probabilitas akibat efek, ya, low dapat terjadi sekali selama 1000 jam. Suatu medium dapat terjadi 2 kali dalam 1000 jam. High dapat terjadi 4 kali dalam 1000 jam. Ini ditetapkan beramai-ramai dalam safety committee atau panitia pembina P2K3 ini. Jadi bukan kerjaan satu orang itu. Karena P2K3 itu di perusahaan wajib harus ada. Suatu menilai risiko, untuk menilai risiko kita gunakan definisi dari risiko itu sendiri, risk hazard, efek keparahan, dan kali probability atau kemungkinan. Jadi disidangkan, ya, tidak bisa dikerjakan sendiri. Ini setelah ada SOP, kita bisa bikin job safety analysis, ya. Jadi kegiatan kita di sini apa kegiatannya? Siapa yang menilai, asesor, tanggalnya dan ditandatangani di sini, di approve, ditandatangani. Misalnya di sini ini adalah urutan kerja, ya, urutan langkah-langkah kerja. Suatu tipe bahayanya apa? Mungkin bahayanya jatuh atau bahayanya keseleo pinggang atau apa. Suatu severity-nya apa? Tinggal pilih di sini nih, yang mana, ya, untuk ditetapkan. Suatu ditetapkan suatu tingkat keseringannya. Suatu
levelnya di mana kita taruh. Setelah tahu kita tingkat keparahan dengan tingkat keseringannya, maka risk levelnya di mana kita taruh. Berdasarkan risk management yang berwarna-warna tadi, kita tetap misalnya dia di sedang levelnya atau di medium. Suatu apa kontrolnya? Kontrolnya mungkin perlu APD, kontrolnya mungkin perlu training, kontrolnya mungkin perlu macam-macam lah dari yang 6 tadi. Ada residual, oke. Cara melakukan risk assessment, mengatasi potensi bahaya, itu semua. Panitia, tim kerja, disidangkan, cara melakukan risk assessment, menilai risiko apa? Menilai risiko sisa akhir residual risk. Ya. Sudah itu dia setelah menerapkan kontrol harus diterapkan, harus ditekan serendah mungkin. Itu maksudnya di sini nih. Ya. Setelah diterapkan kontrol, yang diharapkan bisa serendah mungkin. Maka masih ada kontrol risiko bahayanya. Jadi di sini penting melihat keberhasilan dari GSA dari yang kita buat. Jadi apa itu? Hashtag apa? Selanjutnya, dan di sini juga bisa kelihatan contoh dari hazard, ya, contoh risk assessment, penilaian berdasarkan apa tadi, manajemen tadi. Ini personal protective equipment, ya. Jadi personal protective equipment harus disediakan cuma-cuma untuk karyawan, distandarisasikan, inspeksi secara berkala, kondisi dan pemakaian yang benar. Ini sebagian kecil aja dari yang harus dilakukan oleh pihak safety practitioner-nya. Selesai itu, dan kita punya waktu 15 menit. 15 menit untuk, ini masih ada yang dengar kah? Ya, masih Pak, masih. Masih, Pak. Nah, sih ngobrol-ngobrol sini, tahu-tahu udah pada bubar. Oke, kita ada 15 menit. Ya. Untuk materi PPT-nya sudah selesai sampai sini Pak ya? Ya. Ya, oke, baik. Silahkan mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mungkin atau sharing tentang pengalamannya di dunia kerja masing-masing, silahkan. Ya. Silahkan. Siapa yang ingin? Baik, Pak Herman. Ya. Oh, Pak Halim, silakan Pak. Pak Halim nih. Pak Herman. Hirat ya, Hirat DC itu dengan Hazib itu sama nggak Pak ya? Hampir sama sebenarnya, ya. Hazab itu Hazard Operability Study. Tapi gini, saya ngajar di PLN di Pasuruan. Jadi Hazop ya, itu biasanya dilakukan di suatu kilang atau plant ya, mana di sana banyak komponen. Misalnya ada motor listrik, ada generator pembangkit listrik, ada mesin-mesin, ada macam-macam ya. Suatu ada pipa-pipa, sudah itu ada atur aliran-aliran listrik ya. Itu harus Hazop ini harus satu tim di sana. Misalnya minimal ada 7 tim yang termasuk di sana itu orang safety, suatu mekanik yang mengerjakan itu, sudah itu bagian gudang, sudah itu minimal ada 7 orang ya. Itu dilatih dalam satu grup untuk melakukan Hazop ini. Jadi semua komponen-komponen itu dipastikan informasi dari pabriknya itu ada. Sudah itu kita sudah merencanakan apa kemungkinan terjadi kerusakan dari mesin-mesin itu. Misalnya yang diukur itu misalnya getarannya. So getaran pada mesin yang sudah haus itu akan terasa lebih dari standar yang ditetapkan pabrik. Suatu panasnya, suatu aliran produksinya, alirannya, flow-nya itu berdasarkan satuannya CSM misalnya kubik foot per menit.
sesuai dari pabrik. Jadi memastikan tiap-tiap komponen itu masih sesuai dengan pabriknya, dengan ketentuan, dengan spesifikasi dari pabrik. Sudah itu kalau terjadi kerusakan yang paling terjadi, yang paling rawan terjadi rusaknya itu kehausan itu di bagian mana. Sudah itu sudah ditetapkan juga siapa orang yang akan memperbaikinya dan berapa lama memperbaikinya. Itulah yang dimaksud dengan hazop. Ya, sangat bagus sebenarnya. Jadi ini kejadian kan kita pernah mengalami PLN macet mungkin hampir satu Pulau Jawa kalau tidak salah saya, ya. Itu akibat hazop sistem ini tidak jalan. Soal hazop ini kalau jalan, yang bertanggung jawab tahu dia kapan suatu komponen itu yang tidak operasi lagi, tidak operable lagi. Gitu. Itu hazop ini sebenarnya sangat penting. Dan biasanya itu hazop itu konsultannya dari luar aja semua, tidak ada yang dari Indonesia. Saya belum pernah, mungkin ada aja ya, tapi yang saya kenal belum ada yang bisa menerapkan hazop, pelatihan hazop ini. Ya. Hazard Operability Study kalau hazop. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Ya. Baik, Pak. Artinya hazop sama hirat itu sama pada intinya, Pak ya? Bagiannya sama. Ya. Jadi kalau hazard itu kan sifatnya kan hazard operability study itu kita mengenali bahaya di komponen-komponen. Ya, bahaya yang sifatnya juga bahaya keselamatannya dan bahaya produktivitasnya, terganggunya produktivitas. Sedangkan kalau hirak itu kita mengenali bahaya yang sifatnya single berdiri sendiri gitu. Ya. Misalnya dari hirak ini kita mempelajari bekerja memasang antena di tower yang tingginya misalnya 100 meter. Ya. Ada nih 3 orang mau masang antena, ya, pemancar antena di ketinggian menara 100 meter misalnya. Maka kita harus bikin dulu SOP-nya, suatu kita bikin GSA-nya, sudah itu nanti akan tahu kita hazard dari GSA-nya akan tahu kita, dari langkah-langkahnya tahu kita, ya. Maka sudah itu apa kontrolnya? Kontrolnya sangat menentukan nanti nih. Sehingga kalau sudah diterapkan kontrolnya semua, insya Allah kerja itu aman. Jadi itu maksudnya. Jadi bedanya itu. Jadi kalau hazard atau hierark ini cenderung untuk satu objek aja yang kita bahas, ya. Satu objek pekerjaan gitu. Tapi kalau hazop itu objeknya tuh komponen-komponen yang ada di plan itu, di kilang itu. Itu bedanya, Pak. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya bedanya. Nah, kemudian Pak Herman ada satu lagi itu yang membingungkan, ada lagi GSA gitu loh. Itu anaknya Hiraj atau setara dengan Hiraj? Yang GSA ini. gitu. Oke, kita lihat GSA dulu. GSA itu ya, adanya GSA itu kalau setelah ada SOP. Jadi misalnya kita bikin SOP SOP membuat supermie, rebusan supermie itu kan biasanya supermie datang pakai pakai plastik kecil aja kan. Kan kita mau bikin rebusan supermie supaya bisa dimakan kan. Maka di sana ada step-stepnya kan. Misalnya sediakan air, panaskan air sampai mendidih, ya kan. Itu apa aja itu parameternya itu. Sudah itu dimasukkan supermie, suatu diaduk dan dimasukkan bumbu-bumbu. Ini langkah-langkah ini ya dari pertama tadi kan menyalakan api, sudah selesai, nanti menuangkan air panas apa semua. Dari step-stepnya ini mana yang berbahaya? Saya yakin yang berbahaya pasti tahu kita, yaitu misalnya menyalakan kompor, ya kan? Menyalakan kompor, ini bahayanya bisa terjadi kebakaran, ya. Akibat apa? Karena terjadinya tidak terkontrolnya kompor kita ini. Kompor misalnya tidak dirawat, tidak bersih, maka sambar oleh api, dia terbakar langsung. Ataupun akibat dari kompor ini minyaknya kering gitu. Jadi uap dalam tangkinya maka dia akan meledak dari sana. Jadi hal-hal ini yang itu yang namanya analisis. Tapi harus ada SOP dulu. Antara
hazard dengan danger. Itu sama apa beda? Kalau hazard ya, itu bahayanya sifatnya itu agak umum menurut saya. Kalau danger itu sebetulnya sudah tahu kita, udah jelas. Misalnya danger high voltage misalnya kan bahaya. Jadi ada bedanya, tapi ada juga kesamaannya sebenarnya. Ya. Misalnya ya ini berbahaya dengan bahaya. Ya kalau hazard itu bahaya, kalau danger itu berbahaya, itulah. Jadi susah kita karena bahasa Indonesia ini tidak terlalu mewakili, jadi kita agak bingung menggunakannya. Tapi yang paham, yaitu sumber kecelakaan. Danger itu cuma mengingatkan kita bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang kecelakaan. Danger yang sudah positif dia itu danger, berbahaya. Sedangkan kalau hazard ini bahaya juga, tapi sudah masih perlu dilihat lebih detail gitu. Kalau hazard, menurut saya begitu. Jadi agak susah juga. Yang bagaimanapun dia dua-duanya bisa menjadi sumber bencana, sumber kecelakaan. Dua-duanya. Itu kesamaannya, Pak. Oke. Mungkin yang lain silakan. Apakah ada yang ingin menambahkan mungkin? Ya. Sudah tidak ada lagi? Nah, biasanya Pak, Bu Nur Komaria, silakan Bu. Ya, Bu Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tertarik dengan yang tadi di awal ketika Bapak mengatakan bahwa resiko itu adalah probability dikali konsekuensi. Nah, ya. Sebetulnya di dalam Undang-Undang 170 di pasal 12 ayat E itu ada mengatakan bahwa tenaga kerja boleh menolak pekerjaan apabila dirasa pekerjaannya tidak memenuhi standar keselamatan kerja, baik itu APD-nya maupun dengan alatnya. Tetapi di sini kalau kita kaitkan bahwa seseorang bisa melakukan penolakan apabila dia paham, artinya ada satu tindakan dia mengamati. Nah, konteks itu yang kita, kalau saya lihat, itu untuk karyawan operator atau orang produksi, itu yang terlewati. Sehingga banyak sekali orang yang tidak memperhatikan pasal itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya ketika seseorang itu paham dengan pasal tersebut, kemudian dia melakukan penolakan karena tidak sesuai dengan standar yang dia pahami, itu apakah itu akan masuk terhadap sanksi? Gitu. Salah satu contoh kasusnya seperti ini. Saya pernah menangani satu masalah di salah satu perusahaan di Bogor. Dia adalah operator forklift. Dia sadar bahwa remnya itu sudah blong. Rem forkliftnya udah blong. Tetapi orang produksi, orang marketing nggak mau tahu. Pokoknya target harus tercapai karena buyer sudah menuntut. Dia harus deadline hari ini selesai gitu. Jadi satu dua kondisi yang dia berada di posisi yang sangat sulit. Orang safety mengatakan down operation karena bahaya, karena danger. Tetapi orang produksi bilang lu harus ngangkat. Kalau lu nggak diangkat, ini barang kan mau di gudang. Nah, ini tuh banyak banget Pak kasus-kasus seperti ini. Sama dengan kasusnya ketika saya juga menangani masalah pegawai gondola. Bapak tahu gondola yang bekerja di ketinggian, dia puluhan meter dari bawah. Satu sisi dia tahu ini seling nggak aman gitu, karena dia bisa lihat secara visual gitu ya, fisiknya alurnya itu udah mendekati titik L gitu, sudah vertikal, dan dia tahu semakin kecil diameter selingnya akan semakin sedikit kemampuannya. Tapi di sisi lain dia bilang ini harus kerja something gitu ya. Gimana Pak kalau kondisi seperti ini? Karena ini tuh banyak sekali, baik itu di perusahaan asing maupun di perusahaan BUMN maupun di PMDA gitu. Ini yang sering saya tangani, dan kita ketika menanyakan seperti itu pun ya seperti apa Pak? Saya pengen ini apa sih pandangan dari Bapak? Oke, jadi gini, yang pertama ya itu kasus forklift yang hancur jadi 13 keping, itu pernah saya alami sendiri di perusahaan saya kerja. Saya tidak perlu sebut nama perusahaannya, yang melakukan tanggung jawab, yang bosnya itu kan teman akrab saya, malah teman baik saya. Waktu saya pulang cuti langsung dilaporkan bahwa ini ada kesalahan Pak Herman. Masa operator ini yang di warning, sedangkan bosnya enggak. Saya menggunakan sistem manajemen K3, ya kriterianya, langsung dia sendiri yang menjawab, dan terbukti bahwa
dia itu tidak melakukan yang seharusnya diminta oleh kriteria sistem manajemen K3 tadi. Jadi dia sendiri yang menjawab, laki kesimpulannya mana Pak? Ya kalau gitu saya yang salah. Oke, kalau itu Bapak yang terima warning, saya bilang kan, saya usulkan. Heboh tuh orang, ya heboh perusahaan-perusahaan tuh, karena ada 3 cabang di Indonesia, ya. Karena tidak mungkin orang tuh kok bisa kena. Tapi kasusnya apa? Seperti yang Mbak Nur bilang ini, masalah forklift itu bahwa remnya tidak berfungsi, disuruhnya orang yang bukan operator yang membawa, kan forklift itu kan mudah aja dibawa orang sebenarnya. Dia bukan operator yang certified. Satu di bawahnya, tahu-tahu blong juga jatuh dari ketinggian kilen yang sekitar 20 meter, jatuh ke beton yang di bawah, hancur itu forklift. Jadi kesimpulannya apa? Operator tersebut di warning terakhir dia malahan. Waktu saya datang, saya benahin dengan kriteria SMK 3, saya tanya satu-satu, dan dia sendiri yang menjawab, dan ujung-ujungnya dia terpaksa ngaku. Saya tidak menginterupsi sama sekali. Dia sini menjawab, saya catat semua kesalahan itu ke dia semua. Karena laporan sudah dibikin, ya. Tapi dia bilang, dia laporan saya sudah bikin, tapi ada tertulis. Kalau menurut SMK 3, laporan kerusakan itu harus ditulis. Kalau sudah baik juga harus penerimanya harus ditulis. Itu ada kriterianya, ya. Di elemen 6 kalau tidak salah saya. Jadi ini tidak dijalankan semua. Jadi kesimpulannya apa? Dia yang full bertanggung jawab. Kalau operator tadi yang di warning, ya, kalau operator tadi warning, maka terjadi kesalahan di operator berikut. Jadi yang penyebab yang utama itu tidak kena jadinya, tidak dapat sanksi. Jadi masalah itu harus dilihat apa sistem manajemennya, Mbak, ya, sistem manajemen dan suatu dilihatkan ke apa ini ke manajer yang ngotot, manajer produksi yang ngotot ini. So masalah itu paling sering terjadi itu di mana-mana. Saya dengan bule sering tuh berantem ya. Herman, you slow down my production. I don't want this, I want this. Saya bilang, saya lihatkan program maintenance dari alat-alat. Ini yang tanda tangan nih bos kamu, saya bilang. Langsung tidak bisa ngapa-ngapa, dia paksa ditarik ke bengkel. Ya, jadi kalau sesuatu itu lihatkan ke manajemen, ya. Program-program mengenai sistem manajemen itu semua juga ya. Dan berdasarkan itulah kita orang safety akan menang. Satu lagi yang sering terjadi juga mungkin Mbak Nur juga mungkin tahu bahwa sering orang safety itu ditaruh di bawah supervisor posisinya, di bawah manajer kadang-kadang kan. Sehingga apa keputusannya itu enggak harus izin dari orang yang enggak ngerti. Itu sering terjadi itu. Ya. Saya berapa kali saya robah itu organisasi chart. Karena wewenang dan tanggung jawab seorang safety itu harus jelas. Karena AK3, mungkin banyak yang nggak tahu. AK3 itu sebagai wakil dari pengawas Disnaker sebenarnya. Ada itu di Undang-Undang 1 1970. Lihatlah kalau nggak. Ya. Dijelaskan itu bahwa ahli K3 itu partnernya. Itu maka ahli K3 ya, dia itu sertifikatnya itu berlaku untuk selama 3 tahun, karena itu berupa kompetensi kan, 3 tahun. Tapi kalau dia pindah sebelum mungkin 1 tahun dia pindah ke tempat lain, dia dianggap tidak berlaku kalau dia tidak melapor bahwa dia pindah, karena dia tuh partner dari pengawas Disnaker di perusahaan. Jadi dia sebagai orang pengawas dari pemerintah, perpanjangan tangan gitu dari pemerintahan dalam mengawasin K3. Itu banyak yang tak jalan itu, ya. Jadi AK3 itu harus sudah ngerti bahwa dia punya wewenang yang kuat, ada di Undang-Undang Nomor 1 1970. Oke. Pak, sedikit artinya gini, ketika seorang safety menetapkan satu standar pekerjaan, itu harus difahami oleh semua bagian, baik itu marketing dan produksi, tanpa harus mempertimbangkan apakah ini akan bermasalah terhadap buyer atau tidak, selama alat yang dia maksud itu berbahaya. Bisa dikatakan seperti itu? Iya, harus begitu. Sebab kita tuh harus konsisten, kita harus istiqamah, konsisten bahwa safety first, lebih utama dari produksi. Kalau produksi dapat tapi ada yang meninggal, ada yang celaka, apakah itu pilihan? Itu maka kita cenderung menaruh 2 timbangan ya. Jadi kita tahu untuk melaksanakan kontrol kadang-kadang it's very costly, sangat sangat mahal. Maka kita perlu untuk memastikan. Jadi
Tergantung. Kalau di Australia kuat betul ya orang safety ini ya. Orang safety ini tidak bisa dianggap main-main. Tapi untuk menjadi orang safety juga tidak sembarangan, tidak mudah gitu. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, mungkin masih ada waktu lagi mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi atau ingin berbagi pengalamannya. Ini Mbak Lili. Oh ya, Bu Lili, silakan. Terima kasih kesempatannya dari Network Academy. Mungkin dari saya sangat setuju dengan Pak Herman bahwa segala sesuatu sebelum kita melakukan penilaian terhadap kesalahan seorang pekerja, jangan lupa bahwa kewajiban dari perusahaan adalah menyediakan tempat kerja yang baik dan aman bagi pekerjanya. Ya. Maka itu ada sanksinya. Jadi berawal dari sana, dan itulah gunanya bahwa untuk pengendalian hazard ini, Hirak, jangan lupa P2K3 itu sangat berfungsi. Yeah. Safety itu bukan hanya milik orang HSE, tetapi safety itu adalah milik semua yang stakeholder yang ada di perusahaan, baik itu mau di administrasi maupun di produksi. Makanya ketika kita turun ke perusahaan, harusnya kita memberikan masukan bahwa pengurus P2K3 itu kalau bisa anggotanya itu dari semua divisi agar mereka mengetahui hazard di masing-masing tempat kerjanya. Ketika mereka tahu hazardnya, maka dievaluasi, di-assessment oleh tim P2K3. Yeah. Nah, selain risk assessment, risk communication itu sangat penting. Komunikasi safety itu sangat penting. Ketika komunikasi itu efektif, maka segala program yang dibikin safety itu akan berjalan optimal. Tetapi kalau risk communication-nya tidak berjalan, mungkin bahasanya terlalu tinggi untuk disampaikan ke pekerja ataupun ke divisi-divisi, maka mereka tidak akan paham begitu. Nah, itu adalah pendapat saya menanggapi hal-hal yang tadi. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Pak Herman, ini banyak sekali saya temuin kasusnya untuk pengendalian resiko, salah satunya untuk pekerjaan yang berbahaya, menyiapkan work permit. Nah, work permit itu sudah dibikin tuh, kebanyakan perusahaan sudah bikin, tetapi pelaksanaannya yang mengisi work permit itu adalah bukan pekerjanya, tetapi supervisornya. Padahal supervisor itu orang yang tidak bekerja dan tidak tahu hazard yang ada di sana. Harusnya kan dia yang mengassessment ya, dia yang menandatanganin gitu ya, bukan mengassessment. Nah, itulah yang terjadi. Bagaimana sih dengan pengalamannya Pak Herman mungkin punya trik lah buat kita agar kita tuh lebih gampang begitu ya, memberikan pembinaan lah ke perusahaan agar mereka tuh tahu bahwa work permit itu bukan hanya di atas kertas gitu loh. Jadi mereka pikir udah work permit udah lepas deh dari jeratan hukum karena secara administratif kami udah punya nih work permit. Padahal secara prakteknya nggak tepat seperti itu. Mohon pencerahannya Pak Herman, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lili. Kalau di Australia ya, ini di Australia, di Indonesia juga perusahaan-perusahaan minyak juga udah paham itu bahwa work permit itu dia berupa suatu format minimal ditandatangani oleh 3 pihak ya. Yang pertama yang bikin itu bisa foreman, bisa supervisor, enggak masalah. Tapi yang penting betul dia pimpinan dari orang yang mengerjakan work permit. Work permit itu adalah suatu dikeluarkan kalau mengerjakan sesuatu yang sangat berbahaya. Contohnya kalau misalnya yang paling sering terjadi itu misalnya membersihkan atau pengelasan di dalam tangki bahan bakar, bekas bahan bakar, karena ada perbaikan, ada membersihkan sedimen-sedimennya, endapannya, maka ada pengelasan atau apa, itu kadang-kadang masuk dalam waktu membersihkan itu sampai 7 orang, ya. Itu nama orang 7 orang itu harus ada dalam semua. Sudah itu dalam work permit tadi, sudah itu yang menyiapkan dan yang mereview dan yang mengapprove. Itu biasanya ya work permit itu yang mengapprove terakhir itu dia terpaksa meninggalkan pekerjaannya di kantor untuk melihat apa yang kalian akan lakukan ya. Suatu dilihat kesiapan semuanya. Kesiapan kalau terjadi emergensi sudah ada orangnya kah di dalam work permit itu sudah ada itu. Suatu ambulans juga sudah disiapkan di sana. Pokoknya semua itu lengkap sesuai dengan format yang ada di work permit ini. Sehingga
atasan pimpinannya itu dia terpaksa turun melihat. Jadi tidak bisa dia dengan mudah aja tanda, karena ancamannya kalau di Australia itu penjara itu sudah. Karena tanda tangannya di sana. Kalau terjadi sesuatu malapetaka, ya berarti ada yang salah. Jadi itu khawatir betul tuh yang mau tanda tangan work permit itu kalau bisa dia tidak mau tanda tangan. Tapi itu sudah tanggung jawab dia. Itu kenyataannya. Jadi tidak bisa dia tanda tangan begitu aja. Saya sering hadapin hal gitu, macam contohnya mengenai apa? Policy, kebijakan safety policy. Saya bawa itu direktur, dia biasanya dia Balikpapan Jakarta, Balikpapan, tidak pernah dia ke site yang di daerah Pelaran itu, daerah dekat Samarinda. Saya bilang sama dia, ini kesalahan kita menurut apa? Direktur tidak terlibat. Jadi di manajemen review meeting at least once a year, 1 kali setahun itu tidak muncul dia. Jadi perusahaan minyak ini tidak mau memakai dan ancamannya adalah sekitar nilai 4 miliar pipa yang akan dikerjakan oleh perusahaan itu terancam batal gitu. Jadi direkturnya itu saya bawa, saya ceritain masalahnya. Akhirnya dia harus tanda tangan kebijakan safety yang baru dibikin. Karena yang lama itu sudah 4 tahun tidak diganti-ganti, padahal dia tiap tahun harus direvisi, direview gitu. Dilihat, jadi ini saya tanda tangan nih Pak Herman. Iya, saya bilang. Langsung diambil di tanda tangan nih, Pak. Tunggu dulu Pak, baca dulu sebelum tanda tangan, saya bilang kan. Oh, masa katanya, langsung dibacanya. Langsung ditaruhnya lagi, mikir dia. Wah, kalau ini berat nih tanggung jawab. Iya Pak, saya bilang. Jadi setelah dia baca, baru dia ngerti bahwa tanggung jawab itu besar. Ya, baru dia sudah ngerti betul, dia sudah siap, baru dia tanda tangannya. Kalau Bapak mau rubah, yang mana mau rubah, saya bilang. Ya sudah deh katanya. Tadinya dia akan tanda tangan tanpa melihat. Ya, tunggu dulu Pak, saya bilang. Baca dulu, saya bilang. Setelah dibaca, wah, dia lagi yang bilang, tunggu dulu Pak Herman, katanya. Saya masa harus tanda tangan ini ya? Iya, saya bilang, tanggung jawabnya gitu, saya bilang. Akhirnya tanda tangan, akhirnya dia dapat, jadi proyek itu dapat. Itu kejadiannya mungkin sekitar 15 tahun yang lalu mungkin. Ya, ini masalah tanggung jawab terhadap atasan dalam masalah K3. Tidak bisa main-main itu. Ya. Udah kira-kira sama dengan Mbak Lili yang maksud? Ya. Bagaimana? Ya, mungkin oke, sudah cukup ya dari Ibu Lili. Mungkin untuk sementara itu dulu ya. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita sambung kembali di lain kesempatan gitu, atau bisa juga nanti menghubungi Pak Herman langsung melalui grup WA ataupun grup Telegram yang sudah kita buat seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.